and gentlemen, introducing the chocolate starfish Mencoba gol kami. and the hot dog flavored Luar water. biasa. Oh, Bang Jess. Bring it on! Beberapa saat lagi kita akan menyaksikan pertandingan hidup mati timnas di match ke-9 kualifikasi zona Asia Grup C. Pertandingan ini akan menentukan peluang Indonesia untuk bisa merebut satu tiket Piala Dunia 2026. Jika Indonesia menang pada pertandingan ini, maka terbuka peluang untuk merebut satu tiket ke Piala Dunia dengan kembali berkompetisi di putaran keempat. Namun jika kalah, maka peluang Indonesia untuk lolos ke putaran keempat menjadi sangat kecil. Bahkan bisa dikatakan 80% Indonesia akan tersingkir dari persaingan perebutan dua tiket untuk masuk dan berlaga di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Pada pertandingan hidup mati match ke-9 ini, Indonesia akan menghadapi China. Bagi China, pertandingan ini juga merupakan pertandingan hidup mati untuk menjaga peluang mereka lolos ke putaran keempat penyisihan Piala Dunia zona Asia. Jika China kalah pada pertandingan ini, maka sudah dipastikan China akan tersingkir dari grup C dan tidak akan lolos ke putaran keempat. Maka dari itulah pertandingan pada 6 Juni mendatang merupakan pertandingan krusial bagi kedua tim tersebut. Sementara itu di skuad Garuda ada sedikit permasalahan yang menimpa, yaitu tidak bisa tampilnya beberapa pemain kunci yang diperkirakan bisa mempengaruhi performa Garuda mendobrak skuad Cina. Hal inilah kemudian yang menimbulkan sedikit pesimisme supporter Garuda untuk meraih kemenangan dari Cina di GBK 6 Juni besok. Para pemain yang tidak bisa tampil itu sebagian besar ada di lini serang Garuda, mulai dari Orad Mangun, Marcelino, Eliano. Di lini pertahanan dan lini tengah, sepertinya tidak terjadi permasalahan yang begitu berarti. Maka dari itu, sekarang mari kita perkirakan starter lain lini depan Kluivert pada pertandingan melawan China nanti. Di sisi pertahanan, sepertinya trio Jai Itzes, Justin Hubner, dan Rizky Ridho tetap akan dipertahankan Kluivert. Di lini tengah, Kluivert akan mempercayakan starter pada Calvin Verdong, Tom Hai, Joy Pelupesi, Mes Hilgers. Sementara itu Kevin Dix sepertinya akan menggantikan Mes atau Haye. Lini serang belum bisa ditebak siapa yang akan menjadi starter, dan disinilah masalah akan muncul dan sejumlah spekulasi beredar siapa yang akan menjadi starter lain. Yang pasti dan jelas tentu saja Ole akan menjadi starter. Persoalannya, siapa yang akan menjadi tandem Ole dalam pertandingan ini? Dari sejumlah nama-nama yang menjadi kandidat penamping Ole, ada Stefano Lillipali, Beckham Putra, Egy Maulana Fikri, Dean James, dan Rafael Struijk. Siapakah yang akan dipilih Kluivert menjadi starter lain di lini depan? Ini pertanyaan yang akan muncul berikutnya. Sekarang mari kita perkirakan siapa saja yang akan menjadi starter di lini serang yang akan diterapkan oleh Kluivert. Perkiraan saya, starter yang akan diterapkan Kluivert adalah Ole Romeni, Dean James, dan Egy Maulana Fikri. Secara karakter bermain, Ole merupakan striker murni, yang itu berarti dia membutuhkan asis untuk melakukan eksekusi langsung ke gawang Cina. Asis ini biasanya dilakukan oleh Marcelino dan para gelandang serang seperti Hai dan Joy, dan terkadang dibantu oleh Verdong. Sementara itu Ragnar berperan membuka ruang bagi Ole. Maka dari itu peran yang dimainkan Ragnar pada pertandingan ketika melawan Bahrain dan Australia sebelumnya, Ragnar bergerak dari sisi sayap dengan dukungan Marcelino dan gelandang serang Hai dan Joy untuk mengancam gawang lawan. Maka dari itulah pada waktu itu Kluivert memakai formasi 3-4-3, namun pada penerapannya di lapangan yang sering terjadi, formasi ini bertransformasi menjadi 3-4-1-2. Marcelino menjadi second striker, sementara itu Ragnar dan Ole menjadi striker murni. Formasi ini akan diterapkan jika Marcelino dan Ragnar bermain melawan China nanti. Namun pada kenyataannya, dua orang ini harus absen di laga melawan China mendatang. Bagaimana dengan perkiraan formasi Kluivert pada pertandingan melawan China nanti? Sebelumnya telah saya sebutkan starter yang akan dipakai di lini serang oleh Kluivert, yaitu Dean James, Ole Romeni,
dan Egy Maulana Fikri. Sementara itu, Lily Pali akan masuk di babak kedua menggantikan Dean James. Beckham akan masuk di pertengahan babak kedua menggantikan Egy, dan bisa jadi Rafael masuk di akhir babak kedua menggantikan Ole. Dengan starter Dean, Ole dan Egy, maka formasi 3-4-3 Patrick akan bertransformasi menjadi 3-4-2-1 dengan menyisakan Ole di depan. Hal ini beralasan karena karakter dari Egy, Dean, Beckham dan Lily Pali seringkali turun membantu penguasaan lapangan tengah ketika diserang. Hal ini sangat berguna untuk melakukan antisipasi counter attack cepat skuad Cina. Pada pertandingan nanti, Cina akan bermain tertutup dan cenderung bertahan, sebab mereka tahu bahawa materi pemain mereka ada di bawah Garuda. Jadi mereka akan mengandalkan counter attack untuk membobol gawang Indonesia seperti yang telah mereka lakukan di Qingdao saat mengalahkan Indonesia dengan skor 2-1. Dengan formasi 3-4-3 kemudian bertransformasi menjadi 3-4-2-1 ini, sepertinya lini serang Indonesia akan lebih tajam dari sebelumnya, sebab Egy dan Dean James memang sangat bagus menjadi second striker. Dua pemain ini bisa melakukan eksekusi langsung atau melakukan assist kepada Ole untuk menyarangkan gol ke gawang Cina. Berbeda halnya dengan Marcelino yang sebenarnya kurang cocok untuk menjadi second striker. Marcheng lebih cocok menjadi striker murni. Dari perkiraan inilah saya sangat optimis Indonesia akan meraih kemenangan pada pertandingan ini. Namun walaupun Indonesia mampu untuk meraih kemenangan telak, tapi dari segi strategi ke depannya, sepertinya Indonesia hanya akan menjaga kemenangan tipis dari Cina. Maka dari itulah saya prediksikan hasil akhir Indonesia vs Cina akan dimenangkan Indonesia dengan skor tipis 2-1. Adapun landasan yang menjadi optimisme saya yang kedua, bahawa Indonesia akan meraih kemenangan dari Cina karena pada permainan nanti, lini tengah sepertinya masih akan dikuasai oleh para pemain-pemain dari Indonesia. Yang dengan demikian, secara otomatis ball possession Indonesia pada pertandingan nanti akan lebih tinggi dari Cina. Sebenarnya, jika kita telaah lebih jauh, letak kekuatan satu tim sepak bola itu yang paling utama ada di lini tengah, baru kemudian lini belakang, dan terakhir baru di lini serang. Sementara itu, pada pertandingan nanti, lini tengah skuad Garuda masih diisi oleh pemain-pemain andalan seperti Perdong dan Haye. Maka dari itulah saya perhatikan dari dulu dua pemain ini paling minim melakukan pelanggaran dan paling minim pula melakukan kontak fisik berbahaya dengan pemain lawan. Saya lebih khawatir jika Perdong atau Haye yang mengalami cedera dibandingkan dengan pemain lainnya di skuad Garuda yang ada saat ini, sebab dua pemain ini adalah nafas tim Garuda saat ini. Demikianlah analisa singkat, prediksi line up dan model strategi yang akan diterapkan oleh Coach Patrick. Semoga pada pertandingan melawan Cina nanti, Indonesia meraih poin penuh, berkemungkinan skor akhir 2-1 untuk kemenangan Indonesia.